destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Tak kedengaran itu ngomong. Curhat ke laut. Kedengaran. Curhat ke laut. Disuruh curhat, kita curhat apa? Disuruh curhat. Kita curhat apa udah tahu. Oke baik, Bang Cibica dulur-dulur dimanapun berada, dan kalau di weekend paling pas itu kita menyempatkan waktu untuk olahraga ya, karena olahraga itu penting sekali Bang Cibica. Selain menjaga kebugaran badan kita, merefreshkan kembali penat kita, apalagi untuk yang sibuk dengan aktivitasan dari Senin sampai dengan Jumat, bergelut dengan tugas-tugas di kantor ya. Jadi mumpung weekend, tidak ada salahnya juga sih untuk fun, kumpul dengan kawan-kawan sambil olahraga. Karena olahraga juga pacak menciptakan kebersamaan dan juga silaturahmi yang mungkin selama ini belum terjalin kayak tanah macam Cibica. Atau kita bisa mengenal relasi-relasi baru lewat dari yang namanya olahraga ini macam Cibica. Dan sama pecah halnya untuk di obrolan komunitas, edisi hari ini di Minggu tanggal 27 Juli 2025. Di mana saat ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan perwakilan ini dari Persatuan Sepak Bola Korpri Palembang. Langsung baik kita bakal kenalan. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Iya. Salam olahraga. Apa jawabnya? Jaya. Jaya gitu ya. PS Korpri Palembang. Juara. Aduh, semangat sekali Bang ya. Oke, baik, kita kenalan terlebih dahulu nih. Dan juga untuk Manca Bicanya, siaran kami juga baca disaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Dan kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Bang Yusuf Berlian sebagai ketua di PS Korpri ini ya Bang ya. Iya. Oke, sehat Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali tuh. Dan juga ini ditemani ada dua rekan sebenarnya ya. Yang satunya lagi kita masih menantikan untuk bergabung bersama kita, lagi di jalan mungkin untuk saat ini. Yang di sebelah kiri Bang Yusuf ini sudah ada Bang Andi Setiawan, sehat juga kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebagai bendahara dari PS Korpri ya Bang ya. Iya. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke Persatuan Sepak Bola Korpri Palembang, kita pengen kenalan dulu. Ini inisiasi siapa dia yang membentuk pada saat awal berdirinya itu Bang? Jadi boleh langsung. Jadi inisiasi ini sebenarnya dari awal itu komunitas. Jadi kita ada ASN Kota Palembang. Kemudian alangkah lebih baik ya jika itu memang harus kita bentuk kepengurusan. Jadi seperti itu. Jadi kita bentuk kepengurusan. Jadi ASN Palembang berubah menjadi PS Korpri Palembang. PS Korpri Palembang ya. Tapi tetap ASN Palembang tetap ada, cuman secara resminya untuk Kota Palembang ASN-nya itu dibentuklah PS Korpri Palembang. Oke. Jadi untuk dinas yang pertama kali membentuk itu siapa? Kalau PS Korpri Palembang ini Menyangkut semuanya ya. Keseluruhan OPD yang ada lingkungan di dalam lingkungan Palembang. Kota Palembang. Oh begitu. Seperti itu. Tahun berapa nih Bang kalau kita ingat-ingat dulu? Ini udah lama Udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Bukan lama lagi tahunan, tapi berapa bulan? Dari Maret. Oh dari bulan Maret tadi. Secara resminya kita belum di-SK-kan, 1 tahun ya? Belum 1 tahun diresmikan atau di SK kan oleh ketua kita. Itu per Maret 2025. Oke. Tapi kalau usulannya dari Desember memang dari Desember 2024 baru keluar SK-nya di 2025 ini. Jadi memang ini dibentuk untuk sebagai wadah selain untuk olahraga, ajang untuk silaturahmi juga Bang ya. Betul. Dan untuk saat ini anggota yang sudah bergabung ada berapa tuh? Kalau secara tertulis itu sudah 70 lebih 70 lebih. 70 lebih secara tertulis. Tapi kalau dan semuanya aktif ya? Aktif, alhamdulillah aktif.
Baik. Nah, ini kalau kita ke Bang Andi Setiawan nih. Boleh, Bang. Tertarik bergabung pada saat itu bagaimana tuh? Diajak oleh ketua kita atau ada teman lainnya juga yang juga memang sudah tergabung di sini atau memang panggilan hati karena hobi yang namanya sepak bola tuh? Yang pertama itu hobi Bang ya. Hobi yang sepak pertama bola. Hobi sepak bola. Kemudian ada rekan di dinas pendidikan. Oh, di dinas pendidikan. Iya, Bang Melvin. Karena kami bergabung di ASN juga baru 2023 Bang. Bang Melvin di dinas pendidikan aja, ayo Andi katanya kan mau gabung di Korpri tidak katanya seperti itu. Alhamdulillah ya kami bergabung di bulan Maret sampai saat ini Bang. Tadi benar untuk silaturahmi, menjalin persaudaraan, tentunya untuk sehat juga sih Bang. Kalau untuk ke mana ke liga-liga mungkin kami belum. Karena ini memang bentuknya tapi fun aja ya. Tapi menuju ke sana insyaallah Bang. Ini artinya di sini pemainnya memang ada latihan juga tuh. Ya. Atau langsung kayak sparring ya bahasanya ya. Kalau bentuk untuk agenda latihannya bagaimana nih? Mungkin Pak Ketua kita pengen bisa menjelaskan. Oke. Kalau untuk latihan kita secara rutin itu di akhir pekan Sabtu pukul 15.30 sampai 18.00 di Stadion Kamboja. Oh, di Kamboja tuh. Betul. Tapi kalau secara kepengurusan itu juga ada di bidang kepelatihan. Di Gitu. bidang pelatihan itu ada pelatih-pelatih yang khusus. Sebelum ada pertandingan kita ada kan ya seperti biasa kita ada latihan-latihan, pemanasan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau momen sparring mungkin tidak diperlukan lagi itu. Tidak agenda ya. Tidak agenda seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat struktur organisasinya untuk PS Korpri Palembang ini bagaimana nih susunannya? Ya. Kalau dari susunannya kita lengkap Om, ada berapa bidang. Di situ saya di ketua, kemudian wakil ketua, ada sekretaris, kemudian ada bendahara, kemudian dibagi per bidang lagi. Tujuannya itu untuk mengkoordinir masing-masing bidang agar pelaksanaan PS Korpri ini lancar dan baik. Jadi itu tujuannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau ke Mas Amrullah, ini yang lagi OTW ke sini ya. OTW ya. Ini beliau ini ternyata sudah berlisensi C. Iya, betul. Untuk kepelatihan PSSI, luar biasa sekali dia ya. Dan tentunya di sini kalau dari Bang Kemas ini sebagai pelatih juga di sini ya, Bang. Betul. Jadi kita kesepakatan walaupun kita tidak ada SK pelatih tapi kita kesepakatan internal menunjuk beliau, menunjuk saudara kita Am Kemas sebagai pelatih tim seperti itu. Dibantu juga dengan yang lain-lainnya juga ya di situ ya. Tentu dibantu dengan yang lainnya. Oke, nah tapi kalau buat prestasi karena ini di bulan Maret ya baru terbentuk, ada sudah ikutan dalam sebuah ajang apa itu turnamen gitu? Ada ya? Kalau untuk turnamen resmi kita baru satu kita ikuti ya. Itu pun sifatnya bukan umum, itu hanya kategori usia 40. Itu penyelenggaranya David FC di Kamboja. Oh iya, Bang David udah siaran sama kita di sini nih. Iya, apa kabar Bang David, sehat? Kayaknya mudah-mudahan lagi monitor juga nih ya. Iya, jadi Pak Ketua itu menyelenggarakan turnamen. Tapi kategori usia 40. Kita partisipasi. Alhamdulillah cukup partisipasi saja. Kalau juara belum. Gitu. Menuju ke sana ya. Insya Allah nanti. Menuju Bang. Baik, nah kalau Bang Andi Setiawan bagaimana tuh? Memang hobi bola ini sudah sejak kecil atau munculnya ketika sudah lihat teman-teman nih semuanya main bola semua gitu? Ya kalau hobi bola Bang dari kecil Bang. Ya. Dari lahir. dari lahir sudah hobi bola. Dari bayi udah nendang bola ya. Jadi memang olahraga ini bagaimana nih dari masing-masing pandangan dari baik itu dari Bang Yusuf dan juga Bang Andi melihat olahraga sepak bola ini untuk di Palembang dulu ya. Kalau kita sama-sama mengikuti perkembangannya seperti apa nih sejauh ini? Mungkin dari Pak Ketua dulu. Kalau untuk khususnya cabang olahraga sepak bola itu mungkin perkembangannya tidak bisa kita pungkiri memang sudah sangat luas, sangat berkembang pesat. Untuk hobi Bang. Tapi kalau untuk seharusnya diimbangi dengan infrastruktur itu yang kami harapkan Mas ini kan. Karena semakin banyak klub-klub yang bermunculan, baik itu komunitas ataupun klub resmi, itu harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Jadi semuanya bisa sejalan ya Bang. Betul. Ditunjang juga dengan pemain-pemain yang hebat juga tuh. Otomatis jika latihannya bagus, sarananya bagus, pasti hasil pemainnya pun akan bagus. Mengikuti gitu. Betul. Kalau Bang Andi bagaimana melihat untuk perkembangan dunia sepak bola terkhusus di kota kita, di kota Palembang? Mungkin hampir sama dengan abang kita ya, Bang Juber sebagai ketua. Kalau di Palembang ini Bang
ya memang alhamdulillah sudah cukup maju dan berkembang untuk sepak bola Bang. Cuman memang harus didukung tadi dengan infrastruktur, kemudian dengan apa namanya itu latihan-latihan yang memang didukung juga dengan pemerintah juga Bang, biar apa namanya arahnya tuh terarah gitu ya. Terarah dan sepak bola yang khususnya di Kota Palembang ini semakin maju dan berkembang Bang. Luar biasa sekali tuh. Nah, ini kan dari bulan Maret berdirinya PS Korpri Palembang ini, kita pengen tahu juga untuk tadi udah disampaikan ya buat kejuaraan yang pernah diikuti. Iya sudah. Udah ya, baru berapa tadi tuh? Baru satu yang resminya. Tapi kita nunggu undangan dari daerah-daerah lain gitu kan. Tapi kalau untuk event silaturahim antar kabupaten kota kita udah berapa kali ngadakan. Contohnya dengan kawan-kawan Batu Raja, kawan-kawan Banyuasin. Ada yang ngundang gitu ya sering. Iya, jadi kita yang ke Batu Raja, Banyuasin yang ke kita, jadi seperti itu, saling mengundang. Jadi seperti itu. Nah kalau dari satuan kerja masing-masing ada nggak kayak bentuk supportnya gitu? Misal nih Bang Andi dari bidang pendidikan ya, bagaimana tuh bentuk dukungannya, ada nggak? Kalau untuk dari dinas pendidikan itu Bang, alhamdulillah Bang untuk support dari khususnya dari Bapak Kadin kita Bang ya, memang support sekali untuk yang namanya olahraga. Bahkan setiap setahun sekali itu Bang, kami itu di dinas pendidikan itu ada yang namanya pekan olahraga pendidikan. Setahun sekali. Itu khususnya untuk para guru Bang, dari mini soccer dan cabang olahraga yang lainnya Bang. Karena memang Bapak Kadin kita sendiri juga hobi dengan bola. Hobi sepak bola juga ya. Jadi udah paham nih bagaimana bentuk berjalannya PS Korpri itu ya. Nah kebetulan juga Kadin kita ini juga ketua PS Palembang Bang ya. Ketua PS Palembang. Ketua PS Palembang. Gantian Bapak kita Ratu Dewa Bang. Jadi memang enak sekali ya kalau pemimpin kita atau kepala dinas kita juga hobi sepak mendukung, bola Bang. ya. Baik, nah kalau dari tempat Bang Yusuf di Sekretariat Daerah Kota Palembang bagaimana tuh bentuk dukungannya? Kalau bentuk dukungannya kami paling utama itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Ratu Dewa dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Prima Salam itu selaku pelindung PS Korpri. Pembina juga ya? Pelindung. Pelindungnya. Jadi kalau pembinanya ini termasuk tadi Pak Kadin, Kadin Disdi, Pak Kadispora, Pak Kadis Kominfo, Pak Kadin, Ibu Kadinkes, itu semua pembina. Ibu dari Dinkes. Iya betul. Jadi kalau untuk kolaborasi rasanya itu sudah sangat mendukung dan terbangun oleh pemerintah Kota Palembang untuk PS Korpri tentu. Wah ini. Tapi kalau dari pihak swasta pernah ada wacana mungkin atau bahkan sudah kerjasama juga nih untuk sinerginya? Ya itu kita sedang jajaki. Contoh. Jadi boleh ya? Boleh. Jadi kita juga mengundang nih berbagai banyak sponsor kalau jika pengen membangun kerjasama atau jadi mitra PS Korpri, kami sangat mengharapkan. Kemarin contoh di Porprov Om. Saudara kita yang baru nih, persaudaraan futsal. Nah, jadi karena dipertandingkan kita bentuklah futsal untuk mengikuti Porprov dan sudah ada kerjasamanya Om. Salah satunya dengan Sportun by Sudirman Sport. Halo Om Jasmine, sehat? Jadi udah ada terjalin juga ya kerjasama di situ ya. Sudah. Oke baik. Nah ini tadi yang seperti sudah kita sampaikan, kita menantikan juga ada salah satu narasumber kita juga mungkin. Mohon maaf untuk Bang Kemas agak sedikit geser ke sini supaya muncul ke kamera kita. Wah, ini lengkap nih. Tadi kan udah kita singgung juga nih bahwa Bang Kemas Amrullah ini yaitu sebagai juga pelatih ya di sini ya. Kalau di PS Korpri Palembang yang kita pengen tahu kalau Bang Kemas ini dinasnya di mana tuh? Di Damkar. Di Damkar. Ya. Oke, baik. Dan bergabung di sini apa nih motivasi awalnya? Diajak teman atau memang karena hobi sepak bola juga tuh? Ini salah satu inisiator kita. Inisiatornya ini malah justru ya. Mungkin dari waktu masih SMA pernah ikut suratin. Pernah suratin PS Palembang. Terus main bola. Begitu berjalannya waktu ya mungkin bolanya tinggal kerja. Ketemu lagi nih sama komunitas-komunitas. Terus main, awalnya dari ASN ya, ASN Palembang. Ya kami bentuk, ya alhamdulillah seperti sekarang udah
Mungkin anggotanya udah 70-an ya. Oh 100-an ya. Tapi untuk yang aktif berapa nih? 70-an ya. Oke, baik. Nah ini kan kalau Bang Kepas ini juga sebagai pelatih juga di sini. Iya betul. Lisensinya C ya, kepelatihan PSSI. Nah melihat bagaimana perkembangan. Tadi udah ditanya juga sih sama dua teman-teman lainnya mengenai perkembangan dunia sepak bola di Palembang nih. Bagaimana nih untuk kacamata dari Bang Kemas Amrullah? Ya, alhamdulillah ya untuk sepak bola di Palembang. Saya selain melatih di PS Korpri, saya juga melatih di SSB, Mas. Oh, di SSB juga. Terus juga melatih di dalam PS Palembang. Untuk perkembangan nih dari usia dini itu udah luar biasa. Udah kelihatan bibit-bibitnya ya. Bibit-bibit maupun animo masyarakat terhadap sepak bola udah nggak kayak zaman kami dulu gitu ya. Mungkin lebih didominasi oleh basket. Kalau sekarang anak-anak udah ada yang umur 6 tahun udah kelihatan bakatnya. Oh gitu. Itu yang mungkin kami apresiasi lah untuk Kota Palembang. Termasuk juga kalau kita lihat hampir di bahkan di sudut Palembang pun udah ada lapangan mini soccer ya. Iya. Betul. Ini menunjukkan bahwa geliat sepak bola antusiasnya itu udah luar biasa sekali tuh perkembangannya. Dan tentu kalau kita mengerucut kembali untuk tadi saya lupa bertanya mengenai visi misi nih. Kalau visi misi dari PS Korpri Palembang ini lebih kemana tuh? Kalau untuk visi misi itu secara umum, secara umum itu kita hanya untuk memajukan berperan aktif memajukan olahraga sepak bola di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Misi-misinya jelas, kita salah satunya mengikuti turnamen-turnamen, latihan rutin, kemudian juga untuk arahan dari Ketua Bapor kami, Bapak Sekda, Pak Frizal Hasim, bahwa salah satu tugas dari PS Korpri itu mengkoordinir seluruh kegiatan olahraga sepak bola di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Kota Palembang ya. Itu. Jadi kalau untuk secara umumnya lebih kurang seperti itu visi misinya. Yang jelas kami ke depan kami juga minta mungkin dukungan dan juga support dari kawan-kawan seluruh pecinta sepak bola bahwa PS Korpri juga rencananya kami akan membuat satu sekolah sepak bola. Oh gitu, SSB juga ya? SSB juga. Itu di bawah naungan dari PS Korpri Palembangnya langsung ya? Betul, dari Bapor Korpri, PS Korpri Palembang. Nah itu tahapannya sudah kita bicarakan ya Pak, ya Coach ya. Belum launching tapi ya? Mudah-mudahan. Dalam waktu dekat? Insya Allah. Nah kalau program khusus untuk di 2025 ini udah ada gagasan apa tuh yang akan dilaksanakan? Kalau untuk secara umum lagi kita karena kita belum secara belum khusus, begitu ini ya. Belum begitu itu baru secara umum kita baru rekrutmen untuk keanggotaan. Nah ini saya sempat kemarin sejak saya posting playernya banyak sekali tuh, ada beberapa teman yang nanya, coba ditanya tuh titip pertanyaan bagaimana syarat untuk bergabung di PS Korpri Palembang. Siapa yang bisa menjelaskan tuh? Oke, silakan. Kalau untuk rekrutmen untuk kawan-kawan seluruh ASN Kota Palembang maupun ASN Sumatera Selatan, itu kalau untuk bergabung kami terbuka. Silakan. Karena selama ini kita tidak menutup gitu ya. Siapapun dia ASN baik itu Kota Palembang maupun provinsi. Bisa juga ya? Itu boleh. Boleh. Tapi itu kalau bergabung latihan tapi ketika ada event atau yang mengatasnamakan Kota Palembang pasti ada space masing-masing di situ. Karena memang sesuai dengan title-nya di situ. Betul. Oke, baik. Dan ini masa penerimaan juga mungkin? Ya, kalau penerimaan terus terus ya. Sepanjang masa. Tidak ada waktu khusus tuh. Tidak ada waktu khusus. Nanti mungkin di penghujung perjumpaan nanti kita akan share bagaimana untuk kontak personnya atau di mana sekretariatnya begitu. Berbicara mengenai sekretariatnya, ini ada nggak untuk PS Korpri Palembang ini untuk sekretnya? Untuk sementara sekretariat umum itu di Kamboja. Tapi kalau untuk kontak person ataupun person yang bisa itu sebenarnya di sekretariat daerah. Di situ. Nah ini mungkin bendahara yang tahu ya untuk jersey-nya. Ada berapa dan juga ini bikinnya kemarin itu ada sponsor atau masih dari cross check pribadi teman-teman anggota tuh? Boleh.
Siapa tahu ada tiba-tiba sponsor yang masuk ya setelah ini disampaikan gitu. Kalau untuk sementara ini Bang, soalnya sponsor Bang ya. Oh, Ya, udah ada sponsor ya? Ada sponsor Bang ya. Kalau sponsor kita secara itu belum ada. Belum ya. Belum ada, tapi hanya Pribadi penjajakan, hanya pribadi. Jadi kita secara finansial kita itu mengandalkan iuran anggota. Oh gitu, kas ya. Kas anggota. Tetapi kami tetap juga dibantu oleh Bapor, Korbir Palembang itu untuk memfasilitasi baik itu minum, gitu. lapangan itu walaupun tidak sebesar yang kita butuhkan, tapi ada bantuan dari Bapor Korbir Untuk Palembang. operasional ya lebih ke sana ya. Betul. Oke. Pelatihan. Nah untuk jersey-nya ada berapa untuk di Jersey PS Korbir Palembang ini? sementara kita ada 2. Ada 2 ya. Ya, Satu yang dipakai nih. Iya, satu yang dipakai Yang ini. nonton di YouTube ini udah bisa lihat tuh. Boleh nih. Jadi ya itu satu, terus satu lagi yang oranye. Oh ada yang orange Ada juga yang tuh. oranye itu pakai logo timnas. Oke. Iya. Ini biasanya kalau yang membentuk desain kaosnya siapa tuh? Kita Semua rembukan ya? jadi kita minta beberapa aparel itu maksudnya kawan-kawan yang punya desain kita minta bantu. Oke. Mana nih yang lebih pas? Misalnya 1-2 desain kita share dulu ke grup. Kalau setuju, oke itu yang kita bikin. Oh tetap ada ini ya demokrasinya juga di situ ya. Ya. Dengan suara yang terbanyak di situ Betul. nantinya akan dipilih. Oke baik, dan mengenai apa tuh tadi yang saya pengen tahu. Bulan Maret terbentuk pemilihan ketua, ada juga koordinator pelatih, bendahara dan lain sebagainya. Ini bagaimana tuh pada saat itu? Jawab lagi. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kalau itu kemarin kita di Kopi J coach ya, saya kita kumpul di situ karena ini sifatnya momentum dan dibutuhkan segera, jadi hanya kesepakatan. Oke. Walaupun ada berita acaranya juga itu berita acara secara resmi kita menunjuk sementara nih, karena kan periode kan 4 tahun Oh 4 tahun ya? dari 2025 sampai 2029. Oke. Jadi kesepakatan ditunjuk kawan-kawan, alhamdulillah percaya nih, entah percaya entah ditumbalkan sama kawan-kawan gitu kan. Jadi ketua baik katanya kan, Ayo. oke payu katanya kan. Nah, ketika ketua kita susun ke pengurusan. Itu. Nah, kita soundingkan lagi sama kawan-kawan. Oke. Yang jadi pengurus bersedia atau tidak gitu ya. Oke bersedia semua, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Nah ada salah satu teman saya tadi yang sempat kontakkan juga sama Bang Yusuf ya. Iya. Ini dia dinas di Bapeda. Belum tahu nih bahwa ada PS Korpri gitu ya. Untuk biasanya menjaring anggota tuh bagaimana tuh? Kayak ada apa ya, menyurat dari masing-masing kedinasan atau bagaimana? Kalau Mungkin siapa yang ingin jawab lagi? Oke. Kalau Silakan. menurut mungkin enggak ya. Enggak ya? Awalnya ya kita sama-sama hobi bola. Oh itu. Karena bentuknya fun ya Bang ya? Iya betul. Ada komunitas, kemudian untuk anggota yang lain mungkin dari mulut ke mulut kami. Oke. Kayak saya nih di Damkar, awalnya saya sendiri nih. Mulai saya ngomong nih, siapa yang mau ikutan ke Korpri silakan gabung. Setiap Sabtu sore itu kami main. Tuh udah mulai ada Informasi menyebar ya? Iya gitu, dari mulut ke mulut. Jadi akhirnya terkumpullah ada kurang lebih 100-an tadi yang gitu. udah bergabung ya. Oke, dan untuk kategori usianya bagaimana tuh? Ada batasan juga kah? Takutnya nanti yang menjelang pensiun yang mau ikutan bagaimana tuh? Atau yang penting hobi sepak bola aja gitu? Iya, yang penting dia komitmen dan konsisten untuk berolahraga sepak bola. Jadi Kalau usia tidak ada batasan, kecuali nanti ketika ada SSB pasti ada batasan. Untuk kepengurusannya. Betul ada. Oke baik. Dan ini kalau kita ke pelatih nih, lebih ke edukasi masyarakat ya, ini Bang Kemas. Ini kita pengen tahu, banyak sekali di luar sana mengatakan bahwa sepak bola ketika dalam kondisi capek itu malah justru akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah tapi dari pandangan seorang pelatih nih, bermain sepak bola yang baik itu seperti apa? Diawali seperti apa nih Bang? Ya kita pasti melakukan ada yang namanya pemanasan mas. Pemanasan dulu ya. Untuk menghilangi resiko cedera. Oke. Kita lakukan itu ya mungkin nggak kayak atlet biasa. Ya kita paling pemanasan 5-10 menit. Jogging, stretching kayak gitu ya mas. Sebelum bermainnya Bang ya. Betul. Oke. Nah untuk pemulihan lagi nih, ini saya ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman yang hobi sepak bola tuh. Kalau pemulihan Anda nih bermain kena cedera, boleh main lagi tuh jangka waktunya kapan? Tergantung sama kondisinya ya. cederanya apa. Oke. Jadi bisa ditahu dari situ ya.
Dan seseorang yang tidak diperbolehkan untuk bermain sepak bola itu apa nih kategorinya? Kategori dalam kondisi apa tuh? Kurang tidur yang pasti. Oh itu ya, faktornya di situ. Ya, kurang tidur, sakit juga, nggak fit ya. Lebih baik menghindarin. Gitu dampaknya bagaimana nih Bang kalau sampai dipaksakan? Ya kalau sampai dipaksakan gini ya. Karena terlalu hobi nih lihat teman-teman main ikutan aja gitu pengennya. Di dalam sepak bola udah terlalu banyak contoh Mas. Oke. Tahun kemarin nih di Piala Gubernur antar OPD. Ya waktu itu ada salah satu korban meninggal di lapangan. Waduh. Ya kita ini udah ngerasa loh, diri ini punya batas loh. Kita udah tahu nih. Kita udah tahu tolak ukurnya ya. Iya gitu. Walaupun kita hobi, kalau kita paksakan ini dampaknya itu. Badannya udah punya alarm sendiri. Ketika kita udah capek itu udah tahu. Nah, ketika orang yang biasanya ini, dia udah tahu tapi dipaksain gitu Mas. Jadi untuk kita yang awam jangan berpikiran satu titik bahwa olahraga itu bisa membuat sehat ya. Iya betul. Tapi perlu yang tadi disampaikan oleh Bang Kemas, kondisi fisik kita, sehat kita juga. Kalau kesehatan mental ada kaitannya juga nggak itu? Mungkin lagi galau, karena lagi galau main sepak bola. Kesehatan mental tuh kesehatan kantong gitu. Kali ini menurut saya pribadi Mas. Malah sepak bola olahraga ini ya. Itu salah satu kegiatan yang untuk menghilangi stres gitu. Jadi membantu ya. Walaupun nerjangnya tuh kayaknya ada emosi gitu lah. Lagi galau putus cinta itu kan, tiba-tiba main sepak bola dendam. Nah kalau Bang Adi punya pengalaman apa di lapangan selama bermain sepak bola tuh? Apa pengalaman yang paling diingat? Pernah cedera? Pernah Bang. Pernah ya? Cedera hamstring Bang. Waduh. Itu pada saat tahun 2018 kalau tidak salah, pada saat kemarin itu ada PCL Palembang, PSL apa PCL Palembang Super League itu, kita mainnya di Bumi Sriwijaya pada saat itu Bang. Baru ikut berapa liga udah cedera itu ya. Hamstring itu Bang. Itu pulihnya lama Bang. Gitu. Sekitar 3 bulan 4 bulan. Lumayan lama ya. Cuma dibawa jogging aja, kalau dipaksakan main tambah fatal tuh. Jadi memang kita itu tadi tahu dulu tolak ukur dari fisik kita ya. Baik. Dan untuk jadwal latihan nih ada yang nanya juga. Jadwal latihan. Kalau untuk jadwal latihan setiap Sabtu gitu. Sabtu ya. Di Stadion Kamboja. Itu pukulnya 15.30 sampai jam 6 sore. 15.30 sampai jam 6 sore itu. Nah, biasanya kalau PS Korpri Palembang ini bermain di lapangan mana tuh yang sering sekali? Kalau jadwal rutin, Kamboja, Stadion ya? Kamboja. Kenapa tuh? Ada support atau bagaimana? Bukan support. Jadi kayak gini. Gini. Cerita lagi nih. Jadi kita walaupun PS Korpri, pemerintah Kota Palembang, tidak serta-merta ini dukungannya dari betul. Tapi kita pun juga mau menjalankan kewajiban. Itu. Kita membayar lapangan. Tetap ya. Tetap membayar. Walaupun Kamboja itu milik pemerintah Kota Palembang. Itu yang ingin kita tahu. Iya, jadi tetap kita bayar. Jadi bagi-bagi kawan-kawan yang menggunakan lapangan Kamboja, ayo kita bayar. Itu untuk kita kok. Gitu. Untuk masuk ke PAD Kota Palembang. Karena ada perputarannya di situ ya Bang. Betul. Nah ini kita ke Bang Kemas lagi. Melihat lapangan-lapangan sepak bola yang ada di Palembang. Sejauh ini bagaimana tuh perkembangannya dan juga fasilitasnya? Kalau untuk Kota Palembang gitu ya. Menurut saya lapangan bagus salah semua ya. Satu yang paling susah dicari. Itu tuh. Kita ini lapangan Hatta nih. Udah punya lapangan. Ini rencananya nih mau diubah. Bukan lagi lapangan sepak bola. Kalau lapangan Hatta itu pengelolaannya balik ke kota ya. Kota Palembang. Sama kayak Kamboja. Makanya sekarang banyak mini soccer nih. Iya muncul. Untuk memfasilitasi nih. Mungkin sekarang untuk di Kota Palembang cuma 2 lapangan. Lapangan Hatta dan Kamboja. Itu pun mungkin jadwalnya udah padat. Alhamdulillah kami dapat di Sabtu sore. Kebagiannya di situ. Karena di lapangan Hatta maupun di Kamboja, Bumi Sriwijaya itu jadwalnya padat.
maupun di SMA 1, di Pertamina. Yang di KM 10 tuh apa tuh? Yang Jasdam. Jasdam itu bagus juga tuh di situ. Itu bagus dan sewanya itu pun bagus juga. Kembali ke kantongnya ya. Lebih bagus lagi JSC tuh. Oh iya. Kita sekali-sekali pernah main. Oh pernah ya situ ya. Jadi mungkin sama kawan ya kita sepakatan dulu. Ayo mau kalau bosen main di Kamboja nih, ayo kita geser ke Bumi Sriwijaya atau di GSJ. Jadi lebih seru om di situ. Jadi dengan biasanya lapangan yang gimana, dapat lapangan bagus. Tapi ada juga kayak enakan lapangan bagus, giliran lapangan ini nggak mau main, dia males latihan. Itu yang meleset. Oke. Ini baru kelar ada kejuaraan apa tuh yang di Palembang nih beberapa waktu yang lalu? Itu Porprov. Porprov itu. Terjun juga di situ dari tim PS Korpri Palembang ya. Kalau untuk cabur sepak bola tidak dipertandingkan. Oh gitu, yang nggak ada ya. Dipertandingkan itu futsal. Oh futsal. Tapi kita tetap ngirim juga tim futsal kita ada. Oh jadi ada juga bidang futsalnya juga di sini. Mudah-mudahan Kak Sepri segera. Nah ini Pak Ketua Pak Kak Sepriyadi itu segeralah Kak membentuk. Oke. Jadi untuk futsal Korpri Palembang. Ya tapi harapannya gitu ya. Untuk di Porprov dan Pornas untuk tahun-tahun berikutnya kalau bisa cabur sepak bola itu dipertandingkan juga tuh. Oke, nah ini wewenang siapa nih kalau di PS Korpri Palembang untuk menentukan tim yang akan turun nanti, dari pelatih atau musyawarah juga di sini? Itu yang jelas kami serahkan ke pelatihnya ya. Coach ini ada daftar pemainnya coach, 22 orang gitu kan. Posisinya coach sudah paham gitu kan. Jadi dari 70 yaitu yang aktif, yang kita mainkan paling hanya 25 orang yang kita siapkan itu 28 orang. Oke. Jadi itu kewenangan coach itu. Coach biasanya kalau menentukan nama-nama yang nantinya akan turun itu bagaimana juga tuh melihatnya? Untuk yang ikut nih kita pilih dari berdasarkan anggota yang aktif. Itu poinnya ya. Itu yang pertama ya. Karena secara otomatis anggota yang aktif pasti fisiknya juga bagus. Oke. Terus juga nanti rembukan nih. Rembukan untuk posisi pemain, kesiapan pemain. Itu ya Mas. Tapi kalau buat kayak sparring dan juga untuk fun-fun gitu ada open list juga? Tetap open list, tapi nanti kita lihat yang ada yang suka ngelis tapi ketika di lapangan nggak ada. Kena denda itu biasanya. Itu. Bayar double. Double. Jadi untuk dalam waktu dekat ini nanti akan ada sparring atau kejuaraan apa yang akan diikuti? Turnamen gitu, ada nggak? Ya jadi kami mohon Pak Ketua, Bapor, Bapak Sekda. Kalaupun ada undangan dari kabupaten di luar provinsi ataupun dari kabupaten kota Sumatera Selatan itu mohon diizinkan kami itu mengikuti itu Pak. Ya itu. Terus dalam agenda setiap Sabtu kami mengundang kawan-kawan komunitas. Kalau ingin latihan bersama atau sparring di Kamboja, silakan menghubungi kami. Setiap Sabtu. Jadi teman-teman komunitas artinya di luar ASN juga boleh ya? Boleh. Untuk sparring itu tadi. Boleh. Tapi ini ada juga nih mungkin pengen nih bergabung bersama dengan PS Korpri tapi bukan statusnya sebagai ASN. Bisa tetap welcome. Tapi dengan beberapa regulasi juga mungkin nanti di situ seperti apa nih? Mungkin Pak Ketua yang tahu ya. Jadi kalau untuk non ASN itu kami sangat-sangat menerima itu. Open juga ya. Open juga. Ayo bergabung untuk sesi latihan ataupun kita sparring misalnya boleh. Tapi ketika ada event ataupun ada turnamen kita ikuti mengatasnamakan ASN. Tetap korprinya ya. Tetap korprinya mungkin belum bisa kita ikut sertakan untuk event tersebut. Tapi kalau kaitannya dengan Korpri bagaimana tuh untuk penamaan PS Korpri ini? Karena memang langsung di situ ya ada kaitannya dengan ASN juga ya. Jadi itu sudah otomatis. Jadi seluruh Indonesia itu pasti punya Korpri masing-masing. Itu tadi ya. Jadi tinggal PS Korpri Palembang, PS Korpri Banyuasin atau Batu Raja gitu kan. Kalau kita bergabung mungkin bisa kita bikin PS Korpri nasional tuh. Itu. Jadi lebih banyak ya nanti. Kita bisa ikut liga tuh gitu. Dari Liga 4, Liga 3. Tapi kalau untuk di kota lain ada nggak? Ada juga ya? Ada. Kota mana aja tuh? Kalau yang rujukan kami kemarin itu Depok Om. Oh Depok udah Depok itu sudah ada dan mereka sudah punya SSB. Gitu. Itu rujukan kami untuk studi kami di situ. Jadi jangka panjang nanti untuk di PS Korpri Palembang ini akan ada SSB. Siap. Ini Insyaallah. siapa nih wacana awalnya yang ada cetusan gitu? Kayaknya seru nih akan ada SSB. Mungkin coachnya kayaknya ya. Ya, jadi kalau untuk itu inilah dari obrolan kami. Nanti. Ya, sama kayak bincang sekarang bahwa
Tiba-tiba muncul ide ya. Oh betul, Jo, apa yang nak kita kerja gitu. Kalaupun memang harus jangka panjang, itu salah satunya. Iya, betul. Karena untuk pembinaan dan prestasi itu salah satu bentuknya SSB. SSB tadi. Betul. Nah ini walaupun masih dalam persiapan untuk dibentuknya SSB ini nanti, perencanaannya nih, ini akan terfokuskan bagaimana tuh untuk di SSB-nya nanti? Kategori usia berapa? Usianya mungkin. Dalam SSB itu dalam sepak bola ada 3 nih. Ada 3 ya. Fase kegembiraan nih dari umur 6 dan 9 tahun. Oke, anak-anak tuh. Betul, dari 6 9 terus dari usia 10 sampai 13 tahun itu di pengembangan skill. Mulai dari 14 sampai ke atas itu namanya pengembangan permainan. Itu beda-beda nih, dari 6 9 tahun anak-anak itu belum diajarin skill. Disuruh main gembira nih, terus belum boleh di betul salah ini. Buat untuk mereka itu cinta dulu sama sepak bola. Terus di usia 10 dan 13 tahun baru kita kasih, oh ini salah nih, yang bener gini, yang bener gini. Terus udah di atas 14 baru kita ajari yang namanya taktik. Merapat, melebar. Teknik ya? Teknik betul. Teknik di usia 10 sampai 13. Oh di situ. Ya, mulai pengembangan permainan. Mulai ada taktik nih. Jadi umur 6 sampai 13 tahun tuh belum ada taktik. Gitu. Ya. Jadi memang sesuai dengan kategorinya ya. Iya betul, dia ada 3 fase tadi. 3 fase ini kalau Aceh nggak bisa ya Bang ya? Nggak bisa. Tujuannya bagaimana nanti? Kita ini dari usia 6 tahun sampai 9 tahun itu benar-benar nggak boleh dikasih yang namanya fisik berlebih. Itu salahnya mungkin dari zaman kami dulu ya. Kita udah umur 9 tahun udah disuruh naik turun tangga gitu kan. Mungkin udah di umur 20 kita udah cedera nih. Oh itu. Termasuk saya ini, saya udah kenal tuh dua-duanya nih. Jadi ya main tadi asal kita tadi cari keringat, cari sehat. Iya. Jadi kalau mau ada benturan udah tinggalin aja gitu kan. Main aman. Nah, dimulai di usia dia 10 tahun sampai 13 tahun itu dikasih fisiknya nggak boleh juga berlebih. Di 14 baru 17 baru ada yang namanya sprint kayak gitu. Kalau dari 6 sampai 13 tidak dianjurkan. Ya, mungkin sekarang Indonesia berpedoman sama Villanesia. Begitu. Filosofi sepak bola Indonesia. Itu makanya dibagi sama 3 kategori. 3 kategori itu tadi ya. Waduh ini edukasi sekali nih ya buat semua pendengar kita yang mungkin awam mengenai hal ini. Oke baik. Dan ini kan dinas, pasti sibuk juga nih di kantor ya. Ketika nanti nih kita berandai-andai ada kejuaraan atau ada turnamen yang mengharuskan teman-teman anggota dari PS Korpri untuk ikutan, terkhusus untuk yang ada di studio nih saat ini. Bagaimana untuk skala prioritasnya begitu? Ada turnamen tapi di jam tugas. Dari instansi bagaimana untuk bentuknya? Kalau itu sudah jelas kita ajukan permohonan. Permohonan kepada Ketua Bapor untuk diizinkan mengikuti kegiatan atau event, dan itu pas ditindaklanjuti dengan keluar surat tugas. Jadi boleh tidak bekerja pada saat itu dengan asal di ACC ya. Betul. Jadi kita melaksanakan tugas. Itu tugas tambahan. Pernah itu ada pengalaman seperti itu ada? Sudah. Udah ya. Jadi kemarin kita sempat ke Batu Raja, itu memenuhi undangan Batu Raja. Korpir Batu Raja kita berapa orang, 25 orang kurang lebih, itu kita minta surat tugas. Untuk berangkat ke Batu Raja. Itu pelepasan di kantor wali kota itu benar. Ya. Pak Ketua ya. Pas kebetulan lagi HUT Korpri pada saat itu. Jadi kita HUT Korpri, kita diundang ke Batu Raja. Alhamdulillah dapat surat tugas. Oh gitu. Jadi seperti itu alurnya ya. Iya betul. Nah untuk rencana ke depan mungkin ada nggak PS Korpri yang akan membentuk turnamen atau pertandingan apa gitu, ada nggak wacana ke situ nantinya? Ya sebenarnya sesuai dengan tusi kami yang ditunjuk sebagai pengurus, itu disebutkan ada beberapa poin bahwa mengkoordinir seluruh kegiatan sepak bola di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Nah, sementara ini event kita belum punya. Event pasti tahunan belum punya. Tapi yang ada itu mini soccer ya. Mini soccer ya. Setiap tahun itu ada mini soccer. Piala wali kota gitu ya. Piala wali kota. Tapi ya itu tadi yang pelaksana itu kita rolling gitu. Jadi siapa yang juara dia pelaksana, tuan rumah, siapa juara jadi seperti itu. Jadi kalau untuk PS Korpri sendiri kita belum ada. Kita belum punya event. Kita belum punya event ya. Oke baik. Nah, dan untuk SK PS Korpri ini ditanda tangani dari mana ini Bang? Itu ketua ya? badan, jadi pengurus
Badan Pembina Olahraga Korpri Palembang, Kota gitu. Palembang. Itu Pak Sekda, Pak Aprizal Hasim sebagai ketuanya ya. Yeah. Oke, baik. Dan untuk ada nggak aturan nih untuk anggota yang sudah bergabung? Tetap ya ada aturan juga di situ. Tetap. Apa aja tuh poin-poinnya? Yang paling utama apa? Pak Andi? Harus yang paling utama apa nih? Aktif Bang. Aktif ya. Aktif dalam apa? Aktif iuran gitu ya. Aktif di dalam grup ya. Maksudnya aktif itu aktif kehadiran. Aktif pun iuran. Oh gitu. Ada juga ya. Ada tuh kan kalau di grup aktif sekali gitu. Betul. Tapi pada saat ada kegiatan nggak muncul nih. Nah, pasti ada itu. Ada ya. Diem Bang. Iya. Mas iuran diem. Tapi Biasanya enggak ini loh, maksudnya kita ini kan ASN nih, kita punya gaji semua kan, Iya. seperti itu kan. Masa sih kita di sini cuman fun aja. berapa? Nominalnya masa sih sebulan nggak bisa kan, Iya. seperti itu kan. Pokoknya Itu juga iuran kita untuk kita gitu kan, bukan untuk kemana-mana, bukan. Oke, jadi ini memang ada pengelolaannya juga ya. Betul. Keperluannya mungkin lebih ke jersinya gitu. Ke lapangan juga. Bagaimana nanti mungkin mau ke kayak tadi Batu Raja. Betul. Akomodasinya ke situ nanti bagaimana begitu ya. Tapi kalau buat ke pihak lain nih, tiba-tiba yang lagi nonton tayangan kita atau bahkan yang lagi menyimak obrolan kita, open untuk support dari pihak luar itu seperti apa yang bisa sangat dibutuhkan gitu. Ayo Pak Andi. Andi ini mungkin ya, Bang Andi nih, bendaharanya nih. Kalau untuk support Kalau dari PS Kopri ini Bang sebenarnya kami Dibatasi tuh minta, ya? bukan dibatasi Enggak sih ya? Bang. Sebenarnya support itu cuma kayak apa sih ini apa namanya kayak Apa tuh? Iya. Siapa tahu kan 5 tahun kemudian banyak logo-logo di sini bajunya Iya. tuh. Harapan kita gitu. Mas. Gitu ya. Harapan gitu. banyak ada sponsor-sponsor yang Itu. Swasta boleh ya. Swasta juga boleh Bang. Jadi kalau untuk sponsor apa lagi yang lagi dengar Siapa tahu kan ada pihak luar Sahabat tuh. Pro 4. Iya. Kalau ingin mensponsori PS Korpri itu kami sangat terbuka, sangat welcome. Apapun itu. Oke. Mau besar atau kecil, yang penting kami terima. Asal berkaitan dengan ini tadi ya, program kita ya. Betul, asal sejalan dengan visi misi PS Korpri. Jadi seperti itu. Udah ada pembentukan proposal, mungkin ada pengajuan atau memang menunggu saja gitu siapa yang datang? Kalau untuk proposal kita secara resmi itu belum. Belum ya. Tapi kita kemarin sudah kita ajukan dengan Bang Sumsul Bubble. Alhamdulillah Di ACC? di ACC menyetujui untuk satu kaos tim. Wah, ini. Itu alhamdulillah, terima kasih Bang Sumsul Bubble. Iya. Oke, tapi kalau buat target ke depan untuk juara, ada nggak kejaran di situ? Walaupun ini sebenarnya lebih ke silaturahmi tadi ya. Mungkin coachnya yang punya apa tuh kayak program ke situ nanti. Kalau untuk menjadi juara mungkin jauh Mas ya. Iya. Kami sejaknya ya usia bukan lagi yang belasan tahun. Oh, ada perbedaannya belasan tahun dengan itu pasti ya. Kalau untuk jadi atlet mungkin belum. ya sangat jauh ya, udah lewat. Udah waktunya lewat. Ya. Ya, mungkin untuk ambil sehat dulu aja lah. Ambil sehat, mungkin nanti kalau udah terbentuk SSB. Nah, Oh itu, SSB lebih ke baru- anak-anaknya nanti Iya, ya. gitu. Untuk Baru prestasi kita nanti bicara juara gitu. Mungkin ya kalau di usia 6 sampai 14 tahun itu belum boleh dibebani juara. Oh gitu. Di atas itu baru boleh, kita wajib juara. Karena di usia 6 dan sampai 13 tahun itu kalau dari usia segitu kita targetin juara, di saat dia dewasa dia nggak mungkin nih dia menang dengan cara apapun. Makanya di 6 sampai 13 tahun itu cuma untuk pematangan skill. Oh gitu. Menang kalah itu bonus. Karena dalam sepak bola dari misal 100 orang nih dari SSB 6 sampai 13 tahun nggak semuanya itu bisa nanti membela tim nasional. Itu. Paling satu orang, paling banyak itu satu orang. Itu aja Mas. Oke, nah tapi kalau buat treatment khusus ada nggak dalam pembentukan juara untuk anak-anak tadi tuh? Yang penting kita ajarin anak-anak ini betul-betul berdasarkan Vilanesia tadi, filosofi sepak bola Indonesia. Kalau pelatihnya itu menerapkan ini, menerapkan apa yang diarahkan oleh Vilanesia, insya Allah pemain Indonesia bakal
bisa mendunia. Kita udah lihat nih sekarang. Piala Asia itu mulai tahun 2018. Kita lihat hasilnya sekarang. U17 kita gimana? U23 kemana? Iya kan? Ya kecuali yang senior, yang diaspora. Tapi efeknya nih U17 udah kelihatan. Fisik, visi bermain, teknik, skill itu udah pada bagus. Udah bagus-bagus ya. Sampai 23 ya gitu. Nah, dan juga kalau dari coach ini mungkin untuk pendengar kita yang awam dan juga mengenai lisensi nih. Lisensi itu ada berapa jenis tuh? 5. Ada 5 ya? Yang awal dasar di D. D nasional. Terus sekarang C PSSI. B PSSI. A PSSI dan yang terakhir AAFC. Kalau D nasional itu cuman bisa melatih SSB. Itu pun cuman teknik dasar sampai usia 13 tahun sampai di pengembangan skill. Di lisen C itu mulai naik nih di pengembangan permainan di lisen C. Lisen B itu mulai ada taktik bermain, corner itu dipelajarin, tendangan bebas itu dipelajarin. Di A ya mulai itu, dan jangka waktunya udah, kalau di A itu udah terlalu lama. Mungkin kalau untuk kami yang ASN nggak bisa ikut. Nggak bisa ikutan tuh. Terlalu lama cutinya. Nah itu di tiba-tiba pulang udah ganti ya namanya. Di A-Pro itu bedanya, A-Pro itu kita bisa pegang tim tuh untuk ke internasional. Gitu. Dan tentu untuk proses mendapatkan lisensi itu bukan hal yang gampang juga bukan ya, hal coach yang ya. Gampang betul. Jadi kita ini daftar. Ada seleksinya juga tuh? Enggak ya? Silakan. Mungkin terbuka dari ya? D ke C, C itu harus ada syarat, ke C harus ada D. Ke B harus ada C. Terus juga kita belum tentu lulus nih. Itu. Walaupun kita bayar, kita datang, ikuti. Tapi kalau nilai kita nggak sesuai, tetap ya. Kita nggak lulus. Ada parameternya juga ada tuh. Ada parameter dan itu tidak tiap tahun loh. Gitu. Di Palembang ini tidak tiap tahun. Ada momennya. Ada momennya. Mungkin 5 tahun sekali. Gitu. Ya bagus-bagusnya setahun sekali. Kadang ada yang 10 tahun sekali. Di Palembang bukan cuma pelatih Palembang yang ikut, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, gitu. Nah tapi kalau buat tantangan sebagai seorang coach itu apa tuh, lebih banyaknya kemana? Kayak anak buahnya kalah gitu, ada nggak efeknya ke situ nanti? Ini pemainnya udah berumur semua. Kalau untuk tantangan mungkin tantangan ya, banyak nih tantangannya. Banyak. Kalau untuk kita yang PS Corporate gitu ya, ya mungkin karena umurnya udah di atas semua, mungkin tidak semua pemain itu bisa mengikuti arahan pelatih. Kalau di SSB mungkin di usia 13 kita kasih arahan udah paham gitu kan, tapi kita juga mengikuti mas. Ini bukan usia anak-anak lagi nih. Jadi ya kita porsinya udah beda ya. Iya porsinya. Jadi kalau di PS Corporate mungkin lebih ke rembukan gitu ya, keputusannya rembukan. Musyawarah. Pelatih semua mas. Karena pemainnya pun pelatih semua. Pemainnya banyak pelatih semua. Iya, di situ banyak lettingan saya waktu ambil di sini. Itu. Jadi lebih ke silaturahim. Silaturahim aja di sini ya. Tapi kalau berbicara di luar dari PS Corporate Palembang untuk tanggung jawab seorang coach itu bagaimana tuh? Besar sekali ya pasti ya. Parameternya sebagai pelatih nih, sukses atau enggak dia melatih, kita lihat anak yang dididiknya ikut kemana nih, berkembang atau tidak ikut kemana nih. Anak didik saya ikut PS Palembang nih, ikut David FC, ikut timnas. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih untuk kota Palembang kalau bisa nih, enggak harus dari SSB saya nih, SSB dari manapun di Palembang ikut timnas. Mungkin itu salah satu reward yang paling bagus buat kami sebagai pelatih. Gitu ya. Tapi kalau buat tantangan sebagai pemain ada juga nggak? Kayak dari Bang Andi nih mungkin. Tantangan itu bang. Sebagai seorang pemain, kayak ada apa tuh? Kalau dari yang diketahui aja nih dari Bang Andi, pemain tuh harus apa gitu? Yang pertama ya untuk pemain itu bang harus fisik sih bang sebenarnya bang. Kembali ke fisik lagi ya. Kembali ke fisik lagi bang. Untuk apa pemain itu bagus tapi kalau fisiknya tidak ada bang. Tidak mendukung. Percuma. Jadi bagus cuma berapa menit, habis itu selainnya
tidak berkembang di lapangan bang. Itu kalau untuk pemain bang. Disiplin ya? Disiplin latihan ya? Disiplin itu latihan paling juga. susah. Terus konsisten juga ya? Iya betul. Untuk makan, tidur itu yang paling susah. Oh itu. Itu mas. Jadi berimpact sekali tuh. Impact itu jelas nih. Lingkungan. Ya untuk attitude itu. Iya betul. Untuk Palembang nih paling susahnya gini nih. Ini pengalaman saya nih mas. Iya boleh tuh sharing, jadi bermanfaat juga untuk kita yang pengen ini. Dia di usia 12-15 tahun nih punya bakat betul, bagus, mungkin di atas rata-rata nih. Tapi ketika dia sudah masuk usia SMA nih, mulai bergaul nih, ya maaf nih merokok. Oh itu merokok salah satu nih penghancur, pengrusaknya itu ya. Itu ya. Karena kembali ke pernapasan mungkin ya. Pernafasan bukan bukan ya? pernafasan, karena mungkin kalau rokok efeknya kalau dia terus tiap hari itu latihan, mungkin nikotinnya enggak, tapi efek ke otak gitu. Oh itu. Mulai agak ngambil keputusannya lambat. Oh itu ya. Gitu aja mas. Jadi berdampak sekali. Mulai bergaul nih ada begadang nih. Untuk menjadi seorang atlet itu sangat dilarang tuh. Begadang itu tadi. Tapi berdagang boleh ya bang ya? Berdagang boleh. Boleh. Bermain sambil kalau tiada gunanya gitu ya. Roma Irama itu laju ya. Oke baik, ini sebenarnya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang pengen kita gali, tapi udah 52 menit nih. Nggak terasa gitu ya. Nggak terasa waktunya. Biasanya kita ada jeda, tapi ini karena saking asiknya ya, satu pun tidak ada iklan gitu ya. Oke, baik, mungkin dari masing-masing apa nih yang pengen disampaikan sebagai kalau bahasa kerennya itu closing statement. Closing statement. Baik itu terkait dengan dunia sepak bolanya atau mengenai PS Korprinya. Mungkin dari Pak Ketua kita dulu nih, silakan. Oke, kalau dari PS Korpri ya, terus kita berkomitmen dan konsisten. Oke. Dalam berolahraga sepak bola, khususnya PS Korpri ikut serta membantu pemerintah Kota Palembang dalam memajukan sepak bola, khususnya di lingkungan ASN. Itu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin cukup dari coachnya dulu tuh. Aduh, cukup mas. Cukup ya. Karena udah keluar semua tadi ya. Oke, kalau dari Bang Andi apa tuh? Kalau dari saya ini bang, untuk ingetin kawan-kawan aja sih bang, khususnya di PS Korpri lebih komitmen dengan latihannya, itu aja sih bang. Untuk memajukan khususnya sepak bola di PS Korpri. Kalau harapan untuk dunia sepak bola di Palembang mewakili mungkin ada satu, siapa tuh? Karena Palembang udah ada ini ya, United itu ya. Iya. Sumsel United. Harapan mungkin banyak misalnya. Kita alhamdulillah untuk Kota Palembang sudah banyak nyumbang pemain ke klub-klub profesional di Liga 1 maupun Liga 2 ya. Seperti Rizky Armando, itu udah keluar Mariono. Itu pemain dari Palembang asli gitu kan. Ihsan Kurniawan. Banyak ya. Balik lagi. Harapan kita banyak pemain-pemain lokal yang membela Sumsel United nih. Jangan lagi nih pemain dari Jawa. Kalau bisa nih putra daerah yang SMC, perlu diangkat ya. Putra daerah asli. Banyak sebenarnya banyak. Cuman mungkin ya nggak tahu lah kita kenapa jadi begitu kan. Nanti kita coba tanya sama rumput yang bergoyang ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih waktunya. Waduh, luar biasa sekali ya. Rasanya kurang nih 1 jam. Nanti mudah-mudahan ada next jadwal lagi ya. Untuk Bang Yusuf Berlian, terima kasih, luar biasa sekali. Dan juga untuk Bang Kemas Amrullah, coach kita juga terima kasih untuk edukasinya juga tadi yang sudah disampaikan. Dan juga untuk Bang Andi Setiawan juga ya, luar biasa sekali nih dengan pengalamannya juga tadi yang sudah disampaikan. Baik, Bincang mudah-mudahan bermanfaat untuk obrolan kita yang tadi sudah kita simak bersama dengan kawan-kawan Persatuan Sepak Bola Korpri Palembang. Dan untuk yang belum sempat tadi menyaksikan obrolan kami dari awal, silakan tarik undur di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang karena bisa ditonton ulang ya di situ ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kami nak pamit. Kami ucapkan terima kasih juga menutup kebersamaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Minggu tanggal 20 Juli 2025. Kulo C. Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang udah curhat gitu. Curhat panjang.